Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akhir-akhir ini kita mendengar ada orang yang ketika dalam perjalanan berselisih, kemudian timbul dendam dan tidak sedikit yang berujung kepada kematian. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang mudah tersulut dengan emosi, mudah tersulut dengan keegoisan hatinya. Saudara, ternyata ini bukan hanya terjadi di masa ini. Zaman dulu pun ada peristiwa yang sama, saudara. Dan kita mau belajar dari hal ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dikuasai oleh dendam. Kita tidak dikuasai oleh emosi kita. Mari kita lihat saudara di dalam 2 Samuel pasal 17. Kalau saudara baca, di situ ada sebuah kisah yang menarik. Tentang apa? Tentang seorang yang bernama Ahitofel. Siapa Ahitofel? Sebenarnya Ahitofel adalah sahabat dari Daud, saudara. Sahabat dari raja. Tetapi pada satu waktu dia dikuasai oleh kemarahan terhadap Daud. Kenapa dia dikuasai? Karena dia mendengarkan berita-berita yang tidak benar. Nanti silakan saudara baca keseluruhan dari pasal ini. Saudara akan menemukan paling tidak ada beberapa hal yang Ahitofel lakukan. Yang membuat kita bisa belajar seharusnya sebagai orang percaya kita bukannya dikuasai tapi justru menguasai. Jangan sampai emosi kita menguasai kita. Kita yang harus menguasai emosi kita, saudara. Nah, saudara lihat, saudara, perhatikan di ayat 1-3. Ketika Ahitofel dikuasai oleh dendam, dia begitu marah sama Daud. Dia mau coba memulai untuk kudeta, saudara. Nah, ini yang pertama kita harus lihat. Hati-hati, kalau orang yang dikuasai oleh dendam, maka keinginannya adalah untuk menjatuhkan. Nah, perhatikan hidup kita sekarang. Apakah ada keinginan dalam hati kita untuk menjatuhkan seseorang? Kalau ada keinginan itu, jangan-jangan kita masih dipengaruhi oleh dendam. Kita masih dikuasai oleh dendam. Tapi yang kedua, saudara lihat juga tanda-tandanya ada di ayat 23. Akhirnya justru ketika itu tidak terjadi, ya jelas karena Tuhan pasti membela Daud. Tuhan membela orang pilihannya. Ayat 23 mengatakan di sini, Ahitofel justru bunuh diri, saudara. Dia justru bunuh diri mengakhiri kehidupannya. Artinya apa? Bukan hanya orang yang dikuasai dendam itu ingin menjatuhkan, tapi justru ingin membumi hanguskan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Perhatikan saudara, dendam tidak pernah membawa kita kepada kepuasan. Justru sebaliknya dendam membawa kita kepada kehancuran. Jadi mulai hari ini hentikan semua dendam, hentikan semua rasa emosi saudara, iri hati saudara. Ingat, engkau dipanggil untuk menguasai emosimu, bukan dikuasai oleh emosimu. Tuhan Yesus memberkati.